Halo sahabat ruang craftku, jumpa lagi dengan saya Lisa Tiani. Kali ini saya ingin menjelaskan sekali lagi ya tentang peralatan yang dibutuhkan untuk berkreasi patchwork. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi kali ini saya akan jelaskan lebih detail lagi. Video ini diperuntukkan untuk pemula ya, jadi untuk teman-teman yang baru mau belajar patchwork, wajib tonton ini ya. Oke, sekarang sebelum saya masuk ke peralatan, saya akan jelaskan dulu apa itu perbedaan patchwork dan quilting. Nah, patchwork adalah kegiatan menggabungkan potongan-potongan kain menjadi sebuah bentuk atau desain tertentu ya. Dan hasilnya seperti ini contohnya teman-teman. Dari kain-kain kecil ya, kemudian dijahit, disatukan menjadi sebuah pola berbentuk ikan. Ada juga yang berbentuk bunga seperti ini. Ada juga bunga yang melengkung seperti ini. Jadi ini patchwork ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah membuat kreasi patchwork seperti ini, nanti ini kita sebut dengan quilt top. Kemudian kita akan satukan dengan dakron. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dakron. Nah, yang kita gunakan untuk patchwork sebaiknya yang press ya. Untuk pemula, teman-teman siapkan dakron press. Jadi bukan dakron yang mengembang atau yang terlalu meruah sekali. Nah, teman-teman untuk pemula siapkan dakron press seperti ini ya. Nah, ini ada dua macam juga ya. Ada yang dari katun, full katun. Ada juga yang campuran polyester. Setelah teman-teman berhasil membuat kreasi patchwork seperti ini, kemudian nanti dilapis dengan dakron, dan kemudian dilapis lagi dengan kain backing, maka hasilnya akan seperti ini. Saya akan berikan contohnya ya. Nah, seperti ini. Untuk menyatukan ketiga lapisan tadi, ya, quilt top, dakron, dan kain belakang atau kain backing, kita satukan dengan jahitan-jahitan dekoratif seperti ini. Nah, itu namanya quilting. Ya, jadi teman-teman tahu bedanya ya, apa itu patchwork dan apa itu quilting. Karena nanti alatnya akan berbeda. Jadi patchwork itu masih berbentuk seperti ini ya. Jadi kegiatan menyatukan potongan-potongan kain menjadi bentuk-bentuk tertentu. Nah, setelah itu teman-teman lapisi dengan dakron, dengan kain belakang, kemudian dijahit atau di quilt. Berarti kita melakukan kegiatan quilting dan hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman tahu bedanya ya antara patchwork dan quilting. Sekarang kita akan lanjut ke peralatan patchwork. Oke, pertama-tama teman-teman siapkan mesin jahit. Mesin jahit yang sederhana saja juga bisa kok. Mesin jahit hitam, mesin high speed, mesin portable. Nah, yang berikutnya adalah cutting mat. Ini contohnya teman-teman. Nah, jadi cutting mat ini gunanya sebagai alas potong ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan memotong kain di atas cutting mat. Jangan di atas kaca, ubin, atau karton tebal. Gunakan cutting mat yang cukup tebal, yang terbuat dari karet, yang nanti akan kembali menutup setelah disayat atau dipotong dengan rotary cutter. Nah, cutting mat ada banyak ukurannya ya teman-teman ya. Yang ini, yang di bawah ini, ukuran A1, sekitar 60 kali 80. Nah, nanti ada juga ukuran A2 yang lebih kecil. Nah, ini ukuran A3, sekitar 45 kali 30 cm. Untuk pemula, usahakan punya yang A3 ya. Jadi ini cukuplah sedang ya. Nanti kalau teman-teman punya budget lebih, boleh dilengkapi dengan ukuran A2 dan A1. Yang berikutnya teman-teman juga harus punya yang kecil ya, yang A4. Nah, seperti ini. Ini ukuran A4. Gunanya apa? Gunanya nanti kalau kita ingin memotong HST atau half square triangle. Jadi nanti kita potongnya seperti ini sambil diputar ya. Nah, kalau teman-teman punya yang bentuknya bulat seperti ini akan sangat bagus ya. Jadi nanti ini dia ada semacam putarannya seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman saat memotong bisa berputar. Nah, seperti ini ya. Nah, jika teman-teman mempunyai cutting mat yang bisa berputar, itu akan sangat bagus sekali ya. Contohnya, kita bisa menggunakannya untuk mengetrim HST. Saya akan berikan contohnya singkat saja ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita ingin memotong seperti ini.
kita bisa putar cutting matnya. Jadi kita tidak perlu mengangkat penggaris atau memutar badan kita ya. Cukup cutting matnya saja yang diputar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa memutar cutting matnya, lalu memotong tanpa harus mengangkat penggaris. Nah, yang berikutnya adalah rotary cutter. Ini dia rotary cutter ya teman-teman ya. Ini saya berikan contoh-contoh rotary cutter yang gagangnya macam-macam ya. Jadi ada yang lurus seperti ini. Ada yang bisa digenggam ya, jadi sesuai dengan genggaman. Kemudian nah seperti ini ada juga ya, ada yang seperti ini dan ini. Nah, untuk gagang itu setiap orang akan berbeda ya. Kalau saya nyamannya seperti ini. Nyamannya seperti ini. Nah, jadi selain gagangnya yang berbeda, diameternya juga berbeda ya teman-teman ya. Nah, yang umum kita pakai untuk pemula adalah yang 45 mili atau yang sedang. Kemudian yang kecil 28 mili seperti ini juga kecil. Kemudian yang besar seperti ini 60 mili. Ini gunanya untuk memotong beberapa lapis kain sekaligus ya, bisa 4 sampai 8. Tapi kalau untuk yang sedang itu bisa 2 sampai 4 lembar ya. Nah, untuk yang kecil biasanya digunakan untuk memotong garis-garis melengkung. Nah, nanti seperti ini. Nah, jadi ini contohnya ya, saya potong garis melengkung ini dengan cutter yang ukuran kecil seperti ini. Nah, untuk pemakaiannya teman-teman, di sini ada tombol pengunci ya, untuk pengaman juga ya. Jadi ketika kita membuka atau mengeluarkan pisau, teman-teman kunci. Nah, ya, jadi dia tidak akan masuk atau tidak akan bergeser saat kita potong. Nah, setelah kita tidak pakai, kita masukkan lagi pisaunya dan kita kunci. Nah, jadi ini tidak akan keluar pisaunya, jadi aman saat dipegang oleh anak ya. Tapi sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang untuk ini sama ya, jadi ini kita ke bawah, kemudian kalau mau ditutup kita tarik ke atas. Ini juga sama ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi teman-teman nanti pelajari dulu rotary cutternya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dipencet dulu. Nah, untuk mengganti pisaunya ada beberapa cara ya teman-teman ya. Jadi ada yang dibuka seperti ini. Ada juga yang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita pasang lagi. Ingat jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan lagi. Nah, seperti itu. Ya. Ada juga yang dibuka murnya. Nah, seperti ini. Dan hafalkan ya teman-teman ya, jangan sampai nanti yang semula seperti ini teman-teman balik. Nanti salah ya, nanti tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini taruhnya. Nah, ini juga posisinya teman-teman hafalkan ya, jadi nanti bentuknya seperti ini, bukan kebalik ya. Nah, kemudian cabut. Nah, ini namanya refill cutter ya, refill rotary cutter. Jangan sampai salah teman-teman ya, kalau cutternya 45 mm, refillnya juga harus 45, jangan yang kecil atau yang besar. Nah, untuk teman-teman yang normal, artinya tidak kidal ya, seperti ini potongnya, maka pisaunya ada di sini. Ya, jadi nanti taruhnya di sini. Tapi kalau teman-teman kidal seperti ini, maka nanti pisaunya taruh di sebelah kanan. Paham ya? Oke, sekarang kita akan isi kembali. Masukkan. Nah, sudah taruh, kemudian kita masukkan. Nah, ini jangan lupa ya, ini penting ya teman-teman, jangan sampai hilang ya. Oke. Nah,
Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa memotongnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau teman-teman misalnya ada kesulitan, cek lagi apakah ini terlalu kencang atau terlalu kendur ya. Seperti itu. Normalnya dia harus kembali ya. Oke. Supaya awet teman-teman, simpan di kotak tertutup yang kedap udara ya. Jadi nanti pisau teman-teman lebih awet, tidak mudah berkarat. Dan untuk penyimpanan refill cutternya, teman-teman juga masukkan ke dalam kotak. Jadi siapkan kotak kedap udara, dan jangan lupa supaya lebih awet, tidak mudah berkarat, teman-teman beri minyak ya. Jadi nanti teman-teman beri setetes aja atau beberapa, nggak terlalu banyak juga ya. Nah, ini untuk menghindari oksidasi atau menghindari berkarat ya. Jadi teman-teman olesi, hati-hati. Nah, yang lainnya juga ya. Jadi akan lebih awet. Kemudian dimasukkan. Nah, seperti itu.